Ya, oke, selamat malam. Jadi di pertemuan pertama kali ini kita akan belajar yang namanya logika dan beberapa soal logika yang pernah muncul di OSN Informatika ya, baik kota ataupun provinsi ya. Karena di tingkat nasional sudah nggak pernah muncul logika dasar seperti ini ya, sudah langsung ngoding ya biasanya. Oke, yang pertama ada yang namanya operasi logika dasar. Jadi operasi di sini ya anggap aja seperti jumlah kali gitu aja ya, operasi kan. Oke, nilai atau hasil dari operasinya dan juga yang dioperasikan itu cuma dua nilai ya, yaitu benar atau salah, true or false ya. Jadi kadang juga disebut aljabar bool ya, boolean ini ya. Biasanya di dikatakan sebagai aljabar boolean yaitu operasi logika juga ya maksudnya ya. Untuk mempermudah penulisan atau mempercepat menulisnya, true disimbolkan satu dan false disimbolkan sebagai nol ya. Jadi penyimbolan nol satu ini ya, oke, saya buat gini ya. Operasi bitwise ya nanti ya. Ada yang namanya operasi bitwise, tapi ya perkenalan dulu, belum masuk ke operasinya ya nanti aja. Terus operasi dasarnya itu ada yang namanya negasi, biasanya not ya. Kalau di informatika not ya gitu langsung not ya. Terus konjungsi itu and, disjungsi or, disjungsi eksklusif XOR ya atau gampangnya singkatnya SOR gitu aja wis ya. Implikasi if then, biimplikasi if and only if ya. Lah, biasanya di matematika juga disimbolkan ya. Yang ini not dan seterusnya ya. Ini not, ini and ya kan. Ini or, ini SOR, yang ini if then, yang ini if and only if ya. Oke. Terus ada juga urutannya seperti urutan pengerjaan yang didulukan ya, urutan pengerjaannya seperti di operasi bilangan biasa ya, bahwasanya perkalian lebih dulu dari penjumlahan ya. Nah, ini urutannya tuh not dulu, and, kemudian or, kemudian SOR ya. Nah, gitu aja untuk yang poin pertama ya. Jadi if then sama if and only if itu nggak ada urutannya ya, tidak dimasukkan urutan ya, karena lebih kompleks nanti ya. Jadi empat itu aja yang bisa kita urutkan pengerjaannya ya. Seperti apa? Pangkat lebih dulu daripada perkalian, terus kali lebih dulu daripada penjumlahan atau pengurangan, seperti itu ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya, gampang ya. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Selanjutnya ada sifat-sifat dasarnya ya. Jadi cukup bisa dilihat dan dihafalkan sebenarnya ini maunya ya. Untuk menyederhanakan kalau yang panjang-panjang ya. Walaupun nggak dilihat ini bisa di brute force kok ya. Walaupun nggak hafal ini nanti bisa hafal-hafal sendiri kalau sudah sering latihan ya. Oke, yang pertama ada yang namanya komutatif itu berlaku di tiga operasi ya. Jadi komutatif itu kalau apa operannya dibalik ditukar itu nilainya sama saja ya. Jadi berlaku di AND, OR sama SOR ya. Terus ada yang namanya De Morgan itu seperti itu ya, De Morgan ya. Jadi kita balik, kalau negasi dari atau not dari A and B ya itu nilainya setara dengan not A atau or not B ya. Terus selanjutnya kebalikannya ya, kalau not itu negasinya kalau dimasukkan itu jadinya N ya. Kok not? Kalau or, kalau negasinya dimasukkan jadi N ya. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa yang ke atas kayak segitiga itu N, yang kayak V itu or ya. Gampangannya gitu. Selanjutnya asosiatif, ya seperti asosiatif biasa di bilangan. Terus ada yang namanya identitas ya. Ya, identitas seperti ini ya. Jadi ada beberapa yang itu ya. Kalau sesuatu dan satu itu nilainya ke sesuatu itu ya. Sesuatu dan nol itu nilainya selalu nol. Ini sesuatu atau satu nilainya selalu satu atau true ya. Sesuatu atau nol nilainya menjadi sesuatu itu ya. Nah, itu maksudnya operasi identitasnya sifat identitas ya, bukan operasi ya.
Sekarang dengan negasinya, kalau sesuatu atau sesuatu or not sesuatu itu selalu benar ya. Sedangkan kalau N itu selalu salah. Oke. Kemudian distributif itu mirip sifat distributif di aljabar perkalian sama penjumlahan ya, mirip aja. Oke. Jadi mirip menjabarkan ya. Jadi mirip menjabarkan apa ini? Ya, namanya sih distributif ya. Kadang-kadang yang nyebut perkalian pelangi gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kontrapositif. Jadi bentuk implikasi ini ya. If A then B ya. If A then B equal to yaitu setara nilainya dengan if not B then not A ya, not A ya. Oke, jadi bingung ya. Soalnya biasanya di informatika tuh pakai bahasa Inggris ya untuk operasinya ya. Tapi kalau kita baca bahasa Inggris semua kan gak enak ya. Ya wis, itu aja ya. Selanjutnya ada juga ini yang namanya sifat ekuivalen ya. Jadi yang ini biasanya disebut ekuivalen ya. Sebentar. Kalau yang ini itu oh enggak ya. Ini lebih ke berarti tiga ini yang ekuivalen biasanya ya. Oke. Biasanya ketiga sifat ini disebut sifat ekuivalen ya. Oke. Dan yang ini tuh sifat ke dirinya sendiri ya. Oke. Jadi jika A maka B itu bisa juga kita jadikan ya ingat kembali tadi ya bahwasanya yang bisa diurutkan cuma empat ya. Cuma empat ini ya. Makanya untuk if sama if and only if itu kita jadikan bentuk ekuivalennya ya biar bisa mengurutkan ya. Jadi if A then B itu nilainya setara dengan not A or B ya. Sedangkan yang if and only if itu bentuknya jadi seperti itu ya. Dan untuk SOR bentuknya jadi seperti itu. Ya gitu aja ya. Jadi karena sudah pegang semua modulnya ini bisa sambil dilihat nanti ya kalau ketemu soal yang mirip ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya tabel kebenaran ya. Jadi nilai atau hasil dari operasi tadi ya. Oke. Jadi ada dua operan di sini A dan B ya. Kita buat yang karena apa ya negasi itu uniter ya atau cuma butuh satu operan aja ya. Makanya cuma satu ini ya. Jadi ini ganti nilai gitu aja kan cuma ada dua nilai ya. Kalau awalnya satu menjadi nol, kalau awalnya nol jadi satu gitu aja ya. Ini ganti nilai. Oke, sedangkan ini n ya. Selanjutnya itu ada n. Yang n ini nol kecuali satu n satu ya. Nol kecuali satu n satu. Oke. Sebaliknya kalau atau or ini ya. Itu satu kecuali kecuali nol or nol ya. Oke, sekarang kalau SOR ini SOR ya. Itu kalau sama nol ya, sama nol, sama itu nol, kalau beda itu satu. Nah, maksudnya sama itu kan kita lihat dari operannya A sama B ya. A dan B itu keduanya satu, nilainya kalau SOR itu nol. Kalau satu sama nol itu nilainya jadi satu, nol sama satu juga satu. Kemudian nol sama nol karena dia sama tadi jadi nol ya, itu aja. Yang ini satu kecuali yang ini satu kecuali wali A-nya satu terus B-nya nol ya. A-nya satu dan B-nya nol. Oke, selanjutnya yang ini itu kebalikannya dari SOR ya sebenarnya ini ya. Jadi ini kalau sama itu satu, kemudian beda itu nol ya. Nah, gitu cara menghafalkannya ya, atau cara sederhananya seperti itu ya.
Oke, selanjutnya ada yang namanya operasi bitwise ya. Ini biasanya untuk apa? Variabel, perhitungan variabel atau penyimpanan variabel di komputer ya. Jadi menggunakan bilangan biner ya. Jadi ini bilangan biner. Contohnya ini 0101 itu berarti 012. Berarti 2 pangkat 2 ditambah satu ya nilainya ini ya. Yaitu 5 ya. Oke. Jadi 5 kalau dalam basis 10 nilai binernya itu 0101 ya. Atau 101 itu aja ya. Nol depannya bisa kita buang. Tapi kita butuh nol depan untuk operasi not ini ya. Nah, jadi kalau kita operasikan not itu seperti tadi ya, seperti ini kita ganti aja nilainya langsung ya. Jadi kalau notnya 5 di sini cuma berapa bit ini? Satu, 2, 3, 4 ya. Cuma 4 bit ini ya. Karena 4 angka ya. Kalau kalian kenal istilah 8 bit berarti butuh 8 angka biner ya. Sedangkan ini 4 bit ya. Contohnya ini sebagai 4 bit ya. Oke. Jadi dalam 4 bit operasi not 5 itu nilainya menjadi ini ya. Berarti ini pangkat satu, 2, 3 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 ditambah 2 yaitu 10 ya. Oke, notnya 5 itu jadi 10 ya kalau di 4 bit ya. Lah, kalau di 3 bit beda lagi ya nanti. Kalau di 8 bit beda lagi ya. Dioperasikan semua digitnya ya atau angkanya ya. Nah, untuk N juga demikian. Kalau dia satu ketemu satu, nanti hasilnya menjadi satu. Selain itu jadi nol ya. Oke. Kalau OR juga demikian ya. Semuanya satu kecuali nol ketemu nol. Oke. Dan SOR juga demikian ya. Kalau sama ketemu nilainya nol. Kalau beda ketemu nilainya satu. Gitu aja. Oke. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Gak ada ya. Oke, masih gampang ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Selanjutnya ada yang namanya penarikan kesimpulan dasar ya. Atau bahasa Inggrisnya itu biasanya rule of inference ya. Jadi bukan kesimpulan itu apa sih kesimpulan itu kalau bahasa Inggris lupa saya. Conclusion ya, bukan conclusion ya. Jadi inference ini ya. Nah, jadi simbol ini menyatakan simbol kesimpulan ya. Ini biasanya kalau di matematika kesimpulan ya, kesimpulannya atau jadi ya, atau jadi. Nah, diketahui beberapa n premis ya, kata-katanya dikatakan premis ya, atau pernyataan yang dianggap benar ya. Oke, jadi suatu penarikan kesimpulan dikatakan valid kalau semua premisnya di n ya kan, kemudian diimplikasikan atau di if then kan ke kesimpulan ya. Jadi semua nilainya akan true ya, seperti itu. Jadi kalau gini, berarti kalau kita misalnya mau buat tabel kebenaran ya untuk semua nilai, berarti kita butuh berapa banyak baris ini ya? Oke, 2 pangkat n plus satu baris kalau kita buat tabel ya, sebanyak itu ya. Nah, makanya selain kita ngecek itu sudah ada beberapa rumus atau teorema yang sudah langsung kita pakai, nggak perlu ngecek lagi di tabel kebenaran ya. Yaitu di selanjutnya ini beberapa. Jadi ada yang namanya adisi, simplifikasi, konjungsi, silogisme. Tapi yang paling sering dipakai itu ini ya kan, modus ponen, modus tolen, sama silogisme gitu aja yang paling sering dipakai ya. Jadi kita hafalin aja yang itu ya. Yang lainnya jarang dipakai ya. Tapi kadang juga tiba-tiba muncul ya, ya siap-siap aja ya. Tapi yang paling sering memang tiga ini. Cara menghafalinnya biasanya seperti ini ya. Kalau yang ini A-nya bisa kita coret ya. Sisanya B ya. Jadi B ke situ ya. Ini sebenarnya gini ya hasilnya ya. Oke, kalau yang ini kita bisa mencoret B-nya, sisanya masih ada A sama negasi ya. Kita gabung jadi negasi A. Kemudian yang ini yang tengah bisa kita coret ya.
Jadi A ke C, gitu aja ya. Selanjutnya apa? Oke, sudah soal. Sip. Sebelum lanjut ke soal, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal ya. Jadi, soal pertama itu pernah muncul di tingkat kota kabupaten tahun 2018 itu ya. Yaitu langsung rule of inference ya, yaitu penarikan kesimpulan ya. Oke, kesimpulan yang sah. Ya, sah ini maksudnya valid ya. Yang dikatakan valid di sini tuh ya. Itu biasa kadang juga sah gitu ya. Atau valid ya. Oke, wes, kita coba dengan rule of inference ya. Jadi biar nggak banyak-banyak, kita bisa anggap aja ini sebagai premis satu ya nanti ya. Yang ini premis satu, premis dua, premis tiga, dan premis empat ya. Oke, kita misalin dulu, bisa kita misalkan. Misal T ya. Misal T dulu. T itu hari ini ada tugas. Oke, selanjutnya saya pergi ke bioskop. Berarti anggap aja B ya. Saya pergi ke bioskop. Oke, lanjutannya. Ini bioskop sudah, berarti menonton film kita anggap F aja ya. Saya menonton film gitu aja wis. Saya nonton film, film baru gitu aja ya. Terus hari ini libur itu L. Oke, hari ini libur sudah. Oke, sudah semua ya, kayaknya ya. Oke, jadi di sini kita akan punya P1-nya. Premis satu itu nanti bentuknya adalah jika hari ini tidak ada jika hari ini ada tugas ya berarti T, saya tidak ya, ada tidaknya ya berarti maka not bioskop not B ya. Kemudian untuk premis 2 itu tidak ke bioskop berarti not B, maka saya tidak bisa menonton berarti film baru not F ya. Oke. Untuk premis 3 jika hari ini libur L, maka saya bisa menonton film baru ya. Kalau L berarti film terbaru F ya. Sekarang premis keempat. Premis keempat adalah hari ini ada tugas ya, berarti T ya. Oke. Nah, kita cari kesimpulannya dari semua ini ya. Sekarang gini, kalau kita lihat ini B sama itu bisa kita coret gini ya. Berarti kita bisa pakai silogisme misalnya ya. Silogisme premis satu dan premis 2 ya. Premis satu dan premis 2. Oke. Jadi kita sudah pakai premis satu, premis 2, kita tandai ya. Karena yang sudah dipakai kita nggak pakai lagi ya nanti ya. Jadi kalau premis satu dan premis 2, premis satunya tadi T, maka tidak B. Premis 2-nya itu adalah tidak B, maka tidak F. Tidak F ya. Oke. Kalau kesimpulannya berdasarkan silogisme, kesimpulan kita anggap sebagai kesimpulan pertama, itu adalah langsung T maka tidak F ya. Tidak B-nya langsung kita coret. Oke. Kemudian kita sudah dapat ini ya sebagai perwakilan dari premis satu dan premis 2. Selanjutnya, karena itu lagi ya. Sekarang kita bisa kesimpulan pertama ini tadi dengan P4 misalnya ya.
karena sama-sama punya T depannya ya, yaitu kita bisa menggunakan modus ponen ya, MP, modus ponen, ke kesimpulan pertama tadi dan premis 4 ya. Jadi kesimpulan pertama tadi adalah T maka tidak F ya. Terus premis empatnya adalah T ya. Oke. Berarti kesimpulan keduanya sebagai perwakilan K1 sama P4 itu adalah modus ponen. Nah, ya kan? Jadi langsung kita ambil setelah maka ya. Makanya dia tidak F. Sekarang tinggal premis 3 ya. Berarti kita cuma bisa premis 3 sama kesimpulan 2 ya. Modus tolen yang ini ya. Modus tolen, premis 3 dan kesimpulan kita yang kedua ya. Yaitu premis tiganya adalah L maka F ya. Terus kesimpulan duanya tadi adalah tidak F. Oke. Jadi kesimpulan akhir atau kita sebut kesimpulan 3 aja ya. Dengan modus tolen ya. Itu F-nya kita hapus, sisa L sama negasi ya. Berarti dia negasi L ya. Ya ini artinya adalah hari ini tidak libur ya. Oke, jadi itulah kesimpulan akhirnya ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Nah, jadi nomor 2 itu seperti ini. Nah, ini sekalian untuk itu ya. Bisa dicoba dengan ini ya. Saya kasih waktu 3 menit ya. Sebentar. Timernya saya nyalakan dulu. Oke, bisa dicoba dulu selama 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Jadi untuk seperti ini biasanya kita lihat dulu, kita pisahkan menurut apa ya, operasi utamanya ya. Operasi utama di sini yang di luar semua kurung ya. Jadi dia adalah N ya. Nah, kita periksa yang kiri N sama kanan N ya. Nah, nanti ini harusnya sih N ya. Makanya ini OR itu enggak ya. Jadi kemungkinannya C atau D ya. C atau D nanti kemungkinannya ya. Oke. Nah, jadi karena C sama D itu apa? Bedanya cuma ini ya. Nah, kita periksa di kanan aja ya, biar gampang ya. Gampangannya gini dulu, P sama Q ya. Oke, P-nya 110010 ya. Kemudian di sana ada not key ya, not key. Terus di sana ada PN not key ya. P dan not key. Oke, kemudian akhirnya adalah kita operasikan semuanya ya, not key or PN not key. Oke, seperti itu ya. Jadi ini not key kita tinggal balik nilainya yang key aja ya, 0101 ya. Dan P sama ini ya, ingat kembali tadi ini 0, 1 ketemu 1, 1, selain itu 0, 0 ya kan? Oke, sekarang ini sama itu ya, kita operasikan yang ini sama itu pakai atau ya dia operasinya ya. 0 atau 0, 0, 1 atau 1, 1, 0 atau 0, 0, 1 atau 0, 1 ya. Oke, lah ternyata kalau kita cek ya, ini sama, ya kan? Nah, bisa juga kita menggunakan diagram Venn ya untuk yang seperti ini ya. Jadi kalau ada itunya ya di logika sama himpunan, ya sama himpunan ya. Jadi ada logika kalau di logik sama himpunan ya. Jadi kalau di logika itu ada operasi not ya, ada operasi not itu di set itu komplement ya. Sedangkan kalau di logik itu ada operasi and ya, di set itu irisan ya atau apa ya intersection ya irisan ya kalau or di set itu ada union atau gabungan ya makanya mirip ya tanda menghadapnya mirip ya kecuali ini komplement ya seperti itu ya kalian bisa buat misalnya P sama Q itu tadi ya jadi ada himpunan P ada himpunan Q ya yang ini P yang ini Q ya seperti itu. Kalau or berarti P or Q ya berarti dia setara dengan P gabung Q ya. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa memanfaatkan ini kalau misalnya belum hafal ya, tapi lebih cepat gini ya, seperti tadi ya. Kita cek kasus opsinya ya. Oke, makanya jawabannya adalah yang D ya. Sip. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Nah, jadi nomor 3 seperti ini. Nah, ini gampang juga ya. Jadi kalian tinggal cek semua ininya ya. Karena kalau kita mau menyederhanakan ini malah lebih lama ya, lebih cepat kita cek aja ya semua opsinya ya. Jadi metodenya cek opsi ini ya, cek opsi jawab. Oke. Nah, baik, saya kasih waktu untuk ngecek opsinya ya. Sama seperti tadi, 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu. Gimana? Dapat belum? Jadi seperti tadi ya, kita perhatikan operasi utamanya yaitu yang berada di luar kurung ya, yaitu N ya. Berarti di kiri sama kanannya N harus satu ya biar true ya atau true semuanya ya. Kita lihat juga di sini ada PN dan ini juga ada PN ya. Artinya apa? P-nya harus true ya. Jadi P-nya harus true berarti opsinya kita bisa cek A, B, C, D ya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Key false, air false ya. Berarti ini false ketemu eh, ini false ketemu not false ya. Berarti satu ya nilainya not ini ya. Itu masih satu ya, masih oke ya. Yang A coba. Key true masih oke. Yang sekarang true true itu ya. Coba yang kalau true semuanya ya. Ini true masih oke ya. Berarti kita nggak bisa lihat di sebelah kanan ya. Terpaksa kan maunya kan lebih cepat kita lihat di kanan ya. Ternyata sama aja ya. Jadi kita lihat di sebelah kiri ya kalau gitu ya. Oke, di sini not P itu pasti nol ya ini ya. Jadi segini maunya harus satu ya ini ya. Nilainya harus satu segitu ya. Nol berarti karena dia ini nol berarti or-nya ini ya itu harus true ya. Berarti yang ini yang ini not-nya nilainya harus true. Yang ini harus true ya. Berarti kalau not-nya itu nilainya tuh true, berarti ini harusnya nilainya nol ya. Oke. Jadi biar nol, key-nya harus nol ya dia ya. Karena dia penghubungnya or ya. Kita cari key-nya yang salah. Cuma C ya. Berarti jawabannya itu C ya langsung ya. Gitu aja ya. Tanpa nyoba satu-satu kita bisa eliminasi jawaban seperti itu. Kalau ada jawabannya ya. Kalau nggak ada jawabannya ya terpaksa kita agak nguli ya. Kalau nggak nguli bisa juga gunakan sifat-sifat di atas ya. Sifat-sifat yang ini tadi ya. Oke, sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya gampang ya. Sip. Nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 seperti itu. Ya sama ya. Bisa dicoba selama 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Kita bahas. Oke, jadi ini walaupun tanpa tahu tentang logika sendiri sudah bisa jawab ya. Kayaknya ya, harusnya sih gitu ya. Oke, A, D, B, C ya. Mau segini aja. Jika kita cek satu kemungkinan aja ya. Jika A jujur gitu ya. Atau benar ya. Jika A benar atau jujur ya dia. Jadi B selalu bohong ya. Dan C selalu jujur ya. Nah, gini aja. Langsung yang itu ya. Langsung yang mau kita pakai aja ya. C selalu, oh kok segitu. Selalu jujur ya. Sedangkan kata-kata C itu adalah tidak kalian semua berbohong ya. Jadi ini kontradiksi ya atau bertentangan dengan yang diketahui ya. Kontradiksi. Kalau nggak tahu kontradiksi ya bertentangan gitu aja ya dengan yang diketahui ya. Seorang di antara mereka selalu jujur ya. Nah, itu pasti selalu jujur ya. Akibatnya apa? Kalau muncul kontradiksi, A-nya jadi salah ya. A-nya salah. Kata-kata dari A itu salah. Berarti yang benar apa kalau A-nya salah? Kita balik aja ya kalau gitu ya. Badu itu benar ya kan? Selalu benar, anggap aja ini selalu benar dan Cahaya selalu salah ya. Makanya yang bisa bohong bisa enggak itu Ali sama Didi ya. Makanya jawabannya nanti A sama D ya. Oke, gitu aja ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Abang ya sebenarnya ya, wis kayaknya kebanyakan tadi 3 menit untuk ini ya. Ya gak masalah wis ya. Oke, jadi lanjut nomor 5. Nomor 5 seperti itu. Sama ya. Ini kan kayak kayak nomor 3 tadi kan ya. Jadi bisa coba cek dulu ya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan sifat-sifat ya sambil latihan. Selama 3 menit juga ya, dimulai dari sekarang.
Oke, gimana? Ini sudah 2 menit ya. Saya stop aja timernya. Sudah ada yang dapat belum? Kayaknya lama ya. Nah, biar untuk mempercepat kalian bisa menggunakan sifat misalnya yang ini ya kayaknya ya. Yang ini bisa kita tulis sebagai A N D terus or A N not D ya. Itu bisa kita gunakan distributif tadi ya. Sifat distributif tadi yaitu A-nya bisa kita taruh depan ya. Terus di sini gitu sama D. Nah, ingat kembali yang ini tadi selalu satu ya. Berarti ini yang ini kan selalu satu ya. Kalau negasinya diorkan ya. Berarti AN1 nilainya akan kembali ke A ya. Jadi ini bisa kita coret langsung sebagai kita ganti A ya. Begitu juga mungkin yang ini not E, oh, bukan, mana ya? E or not B ini ya. Jadi ini juga demikian ya, E ya. Berarti kita bisa ambil sebagai E aja ya. Berarti kan sama kan sebenarnya ini ya. E or not B, not B or E kan sama saja ya. Berarti sebenarnya ini kita bisa coret, oh enggak sih. Karena di sini ada N-nya ya. Oke, ada N-nya ya. Jadi dia ada not E yang ini ya. Yang sebelah sini itu not E, N, E or not B ya. Terus or lagi, dia not B or E ya. Sama saja kan ini sama itu kan sama ya. Cuma sifat apa tadi? Komutatifnya ya. Komutatifnya sama. Berarti ini bisa kita anggap sebagai dengan satu ya ini ya. Bisa kita tambahi dan satu ya. Biar nilainya sama ya, sama-sama ada dannya ya. Berarti ini biar bisa kita faktorkan gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau kita faktorkan E or not B, ya kan? Terus dia penghubungnya adalah atau ya. Oh, dan ya. Dan E sama satu ya. E atau satu. Oke. Negasi E atau satu ya. Nah ini kan selalu satu tadi ya. Berarti kalau di dan nilainya nanti setara dengan E atau tidak B saja ya. Semua ini ya, yang di bawah ini ya. Gitu aja ya. Untuk menyederhanakannya ya. Sisanya ya tetap dicoba semua opsi ya. Nah, tapi saya dapatnya yang E ya nanti ya. Nggak ada yang bisa true ya. Dari A sampai D ya. Oke, nanti untuk selanjutnya bisa dicek di rumah ya. Siapa tahu saya ada yang salah substitusi atau salah hitung ya. Nanti bisa didiskusikan di grup WA ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 seperti itu. Sama, bisa dicoba selama 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu. Sip, kita bahas ya. Yang ini kita mirip tadi ya, cek-cek aja ya. Jadi yang pertama kita bisa cek untuk yang pertama aja ya, Bobby benar. Oke, jadi kalau oh kita juga harus memperhatikan bahwasanya Baba sama Bona itu saling bertentangan ya. Pernyataan Baba benar, terus pernyataan Baba salah ya. Nah, di antara dua pernyataan ini pasti satu yang benar. Kita bisa coret Bona ya. Gampangannya gitu, berarti nanti Baba kita anggap benar gitu aja kan ya. Oke, kalau dia Bobby benar, Bobby benar, Benny benar. Mana Benny? Oke, Benny itu benar, BB salah. Mana BB? BB itu salah kalau gitu ya. Kalau BB salah, Badu juga salah ya. Oke, selanjutnya pernyataan Banu, oke. Pernyataan Bobby atau oh benar ini ya. Karena kita anggapnya Bobbynya benar. Terus pernyataan Banu benar juga benar ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau untuk Bobbynya kita anggap benar. Sekarang untuk kasus kedua, yaitu kita harus anggap juga jika Bobby salah sekarang ya. Oke, jadi Bobby kita anggap salah. Tapi jangan lupa Baba itu benar ya, selalu benar ya. Kita anggapnya karena Bona kita coret ya. Anggapannya gitu ya. Oke, kalau Bobbynya salah berarti Benny juga salah dong. Benny juga salah. Oke. Pernyataan BB berarti BB harusnya benar ya. Mana BB? BB harusnya benar. Terus Badu juga harusnya benar. Benny salah. Oke, sudah oke. Kemudian Banu, kita cek ke Banu ya. BB, Bobby kan sudah salah tadi ya. Sekarang BB itu salah satunya benar. Oke, benar lagi dia. Kemudian kalau Banu benar, si Budi juga benar. Benarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari dua kemungkinan ini selalu didapat 5 pernyataan yang benar ya. Maka jawabannya adalah C ya, yaitu 5. Oke, itu aja ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Enggak ada ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 7. Langsung kita bahas ya. Jadi dia karena ada 3 variabel ya. 3 variabel ya. Berarti untuk tabel kebenaran ada 2 pangkat 3 ya, yaitu 8 baris nanti ya. Oke, terus kita brute force saja atau nguli aja ya. Kita nguli aja sampai 8 baris kok ya. Jadi kita buat P, Q, R ya, seperti tadi. Yang pertama butuh ini aja dulu ya, satu-satu aja dulu ya. Oke, atau langsung aja ya. Selangsung aja wis biar biar gak panjang-panjang ya. Jadi kita butuh P, maka Q dan R ya. Jadi makanya dulu kemudian didankan dengan R ya. Sekarang ini negasi dari P atau Q SOR R ya. Oke, jadi dihitungkan dulu baru itu ya. Nah ini kita anggap sebagai A ya. Selanjutnya yang implikasinya ya. Kok implikasi B implikasinya ya. Oke, sip. Jadi bisa ditulis sendiri nanti ya. Pokoknya itu diimplikasi dengan ini ya. Kita buat ini 1 4 kali, 0 4 kali ya. Ini 1 2 kali, 0 2 kali. Yang ini selang-seling. Nah, jadi ini sudah semua permutasi dari nilai PQR ya. Nah, sekarang kita coba satu dulu. Eh, P maka Q ya. Jika P maka Q, 1 maka 1, 1 ya. Didangkan 1 juga 1 ya. Gampangnya gini, karena ini dan ya. Terus R, kalau R-nya 0 sudah pasti 0 ya. Kalau R-nya 0 sudah pasti 0. Kalau R-nya 0 sudah pasti 0. Kalau R-nya 0 sudah pasti 0. Gitu aja ya. Sekarang kita ini 1 ke 0. Kalau maka berarti dia
nilainya nol ya. Nol sama satu nol ya kan. Sekarang ini oke, ini berarti satu. Yang ini oke berarti satu. Selesai ya untuk yang satu kolom ini ya. Selanjutnya, sekarang ini seperti tadi ya. P kalau SOR itu kan sama itu yang nol ya. Kalau sama nilainya nol ya. Oke. Kalau yang sama dia nilainya nol. Kalau sama nilainya nol terus atau P berarti satu dinegasikan. Oke. Kalau P-nya satu berarti nol ini ya. Gampang aja gitu ya. Karena salah satu ada yang benar di atau dia pasti satu ya atau benar ya. Terus dinegasikan berarti jadi salah. Kalau dia P-nya satu langsung nol. Gampang ya. Oke, kita sudah dapat 0,4. Kemudian sekarang ini kita cek ini nol atau satu 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 dia salah ya. Oke, dia salah. Kalau dinegasikan berarti jadi satu. Sekarang ini benar ya. Karena ini benar, ini salah ya. Oke, berarti 0, 0, 1. Seperti itu ya. Sekarang kita diimplikasikan ya. Kalau diimplikasikan itu berbeda dia nol ya. Kalau sama dia satu ya. Ini beda. Ini satu, satu, satu. Ini sama satu. Ya sama ya. Ini sama satu. Yang ini beda nol, nol ya. Oke. Berarti dia ada lima ya. Ada lima cara ya dia ya. Cara berbeda ya. Ada lima cara. Makanya jawabannya ini lima ya. Yang nomor tujuh ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Selanjutnya nomor 8 seperti itu. Lah nomor 8 itu lebih mudah ya. Karena kita sudah tahu nilainya ya, tinggal cari nilai hasilnya aja ya. Kan tadi mau tahu mau cari hasilnya yang true, tapi belum tahu nilainya ya. Yang ini kan kita bisa langsung substitusi aja ini ya. Oke, yang pertama not A ya, A-nya karena true berarti notnya nilainya nol di N0 berarti semua ini jadi nol ya. Oke, perwakilan dari semua ini langsung jadi nol ya. Oke. Or ini sekarang not C or D ya. D-nya apa ini? D-nya true berarti dia true di sini ya. E, E-nya false ya. Kalau E-nya sudah false berarti perwakilannya itu false ya dia ya. Berarti dia setara dengan false or false ya. Berarti nilainya nol ya atau false ya. Oke, selanjutnya. Ini not E, A-nya tadi true berarti iya, karena B-nya sudah true dan OR berarti dia perwakilannya sudah langsung true ya. Ini N ya tandanya ya. Sip. Kita coba lihat ini. Ini aja dulu ya. Not C tidak ya karena sudah salah ini ya. Ini juga salah berarti N-nya yang ini itu nol ya. Sekarang not E berarti nol sama not E ini false berarti true ya. Berarti perwakilannya kan yang di luar OR ya. Berarti gini aja. Oke, satu n satu ya. Berarti ini setara dengan satu n. Kok satunya kayak 7? Satu n satu. Berarti dia harusnya true ya. Sekarang ini P n Q ya. Berarti P-nya sudah nol. Terus n Q nol. Kalau di n kan selalu jadi nol ya. Berarti false true false ya. False true false. A ya jawabannya ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 9. Jadi nomor 9 itu cukup dilihat aja ya. Jadi saya curiganya ini ada salah ketik ya. Yes.
Tapi saya nggak ikut lombanya pas waktu ini ya. Siapa tahu karena jawabannya yang itu adalah D sama E ya, yang memenuhi ya. Jadi ada dua yang benar ya di sini ya. Bisa jadi ini kayak ANBK. Pernah tahu ANBK nggak? Opsi jawabannya benar itu bisa lebih dari satu yang dipilih ya. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Tapi kayaknya sih enggak sih ya. Ya wis. Nanti kalian bisa cek juga di rumah ini ya. Apakah saya ada yang salah hitung atau gimana ya? Kok bisa ketemu dua yang benar itu ya? Oke wis. Berarti kita langsung skip aja. Lanjut ke 10-11. Jadi 10-11 itu satu kesatuan seperti ini ya. Itu pernah muncul di tingkat provinsi tahun 2019 sebelum COVID masuk Indonesia ini ya, yang pasti ya. Oke. Jadi seperti tadi bisa dicoba dulu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Langsung dua nomor 10-11 ya. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Kita bahas. Jadi kita perlu konfigurasi ini aja ya sebenarnya ya. Dari ada pernyataan XI atau oh I-nya mana? XI atau XJ ya. Atau XI maka XJ ya. Oke. Dengan sifat, nah mungkin kurang ke sana dikit ya. Coba. Ya, wis. Ini kita pakai sifat itu dulu ya. Kita apa makanya kita jadikan ekuivalennya ya. Jadi namanya sifat ekuivalen XI atau XJ atau lagi negasi XI
Ya, mohon maaf, koneksi saya kayaknya kurang stabil ya. Ya, wes. Tadi kita menggunakan sifat ekuivalen ya, yang di teori tadi ya. Jadi kita gunakan sifat ekuivalen agar implikasi jadi bentuk atau ya. Oke, sekarang karena bentuknya kan sudah atau semua ya, kita bisa buang kurungnya, terus kita ganti urutannya ya. Kita bolak-balik tukar-tukar urutannya ya. Jadi kita bisa menukar urutannya menjadi XI ya. XI atau negasi XI karena semua atau ya, berarti kita bisa mendahulukan itu. Ini berarti sifatnya komutatif sama asosiatif yang kita pakai ya. XJ atau XJ ya kan? Oke, sip. Jadi sekarang ini sifat identitas ya. Kalau dengan negasinya ya, dia pakai atau makanya dia selalu satu ya yang ini ya. Terus yang ini XJ itu kalau dioperasikan atau dengan XJ ya tetap ke XJ ya nilainya ya, nggak berubah ya. Oke. Satu or sesuatu nilainya selalu satu ya. Jadi semua konfigurasi ini pasti selalu true ya nanti ya. Jadi, dari seluruh himpunan yang tercipta, tentukan nilai maksimum dari banyaknya nilai true setiap himpunan ya. Oke. Setiap himpunan akan terdiri dari 15 nilai ya. Makanya dia jawabannya 15 ya. 15 nilai itu semuanya adalah true ya. Oke. Sekarang, Pak Dengkle tahu bahwa 6 dari pernyataan tersebut terdapat 3 pernyataan yang gak mempengaruhi ya. Karena secara apa sifat itu kalau kita sederhanakan nilainya selalu menjadi true ya. Jadi tetap 15 jawabannya untuk yang nomor 11. Banyaknya true-nya. Oke, sip. Sebelum lanjut mungkin ada yang ditanyakan? Gak ngaruh ya. Karena kita sudah menunjukkan atau membuktikan bahwasanya operasi itu selalu nilainya true ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke 12 seperti itu ya. Ya sama ya, bisa dicoba dulu selama 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu, kita bahas ya. Nah, karena tujuan kita untuk memaksimalkan pernyataan ya, makanya bisa kita anggap aja, oh ya jangan lupa kita cek dulu bahwasanya ini periode 4 ya. Ya nggak periode 4 nggak. Di bawah benar-benar ya kan periode 4 ya, makanya cuma 4 pernyataan diulangi seterusnya ya sampai ada 2020 pernyataan ya. Karena kita mau memaksimalkan, kita maksimalkan yang 4 ini ya sebenarnya maunya ya. Apakahnya ini kita anggap benar, berarti yang nomor 3 itu salah. Ada pernyataan di bawah ini yang di bawah pernyataan ini yang salah. Kita anggap benar ya. Kenapa nanti di sini ada ini yang salah ya. Jadi masih di bawahnya ya. Nah, jadi semuanya nanti benar ya, kecuali 2 itu ya. Nah, gitu aja ya. Karena tujuan kita memaksimalkan ya. Makanya karena 2 yang salah, jawabannya adalah 2018 ya. Gampangnya gitu ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu 13. Nah, 13 sama 14 ya. Coba, berapa sih? Oh, 18 ya. 13 sama 14 waktunya. Oke, langsung kita bahas aja ya. Waktunya tinggal dikit soalnya. Nanti walaupun nggak itu ya, nanti saya kirimkan semua solusinya di grup ya. Tenang aja, kalian bisa pelajari. Yang penting dasarnya sudah tahu gitu ya. Dan pernah mencoba soal-soal yang seperti ini ya kan. Oke, jadi 13 dulu ya. Jadi 13 saya tulis di sini aja deh ya. Yang 13 oh kayak di sih. 13 itu A-nya dianggap true ya, tapi tanpa E ya. Jadi A-nya true, A-nya true. Terus kombinasi dari BCD ya. Kita mau cari banyaknya kombinasi BCD sehingga kelimanya menjadi benar ya. E-nya nggak usah dihitung ya nanti ya. Oke, sip. Kalau A-nya true, dari ini kita anggap premis saja ya atau pernyataan ya. Yang ini pernyataan satu, pernyataan dua, pernyataan tiga, pernyataan empat, sama pernyataan lima ya. Oke, yang punya A itu satu sama, oke, sama empat ya. Jadi dari pernyataan satu, B-nya harus true ya kan. Sekarang dari pernyataan empat, D-nya yang harus true ya. Oke, sekarang ini, sekarang kalau kita pakai yang ada D-nya, apa yang ada D-nya? Pernyataan tiga ya. Oke. Kalau kita pakai pernyataan tiga, kalau D-nya true, kita balik ya. Kita gunakan apa? Kalau misalnya tadi ya, kalau P maka Q itu setara nilainya dengan negasi P, maka oh kebalik sih, negasi Q ya. Negasi Q kontrapositif ya. Ini nama sifatnya ya, negasi P ya. Oke. Jadi kalau pernyataan tiga kita kontrapositif kan, kalau D-nya true berarti C-nya nilainya harus false ya. Berarti C-nya itu nol ya, ini ya. C-nya nol, terus E-nya bebas ya sebenarnya ya. Oke. Kalau sudah dapat BCD ya, berarti kombinasi nilai BCD itu 101 ya. Cuma ada satu kombinasi ya. Jawabannya ini satu untuk yang nomor 13 ya. Ada satu kombinasi. Nah, sekarang untuk yang 14 kita harus menghitung C ya. Tapi ini nggak dibatasi hanya true ya. Kok C? E ya. Kita masih butuh E lagi ya.
Jadi kalau tadi yang 14 ini ya, kalau A-nya itu true ya, berarti kita sudah dapat kombinasi seperti ini ya. Kita tinggal cek E-nya ya. Yang E, mana yang punya E, yaitu di premis 5 ya. Oke, kalau D-nya bernilai false, ini kan nilainya D-nya kan harusnya true ya. Berarti dia false, maka E-nya kalau depannya false, ingat kembali ya. Tadi kalau kita buat P Q terus P maka Q ya, 1100 1010 ya. Dia ini nol di situ ya. Selain itu satu ya. Oke. Berarti kalaupun depannya itu salah ya, berarti setelah maka itu harusnya selalu benar ya. Apapun yang terjadi setelah maka itu nilainya akan selalu benar totalnya ya, total nilai keseluruhannya ya. Berarti di sini selain B C D itu sama dengan itu ya. B C D itu apa? 101 ya, akan mengakibatkan juga E-nya bebas ya nilainya ya. Bebas. Bebas ini kan cuma ada dua nilai ya. Berarti ini ada dua. Ada dua kemungkinan ini aja ya. Sekarang kita cek untuk A-nya yang nol ya. Nah, prosesnya sama, ya kan? Prosesnya sama untuk A-nya yang nol ya. Sekarang kalau A-nya nol itu dari premis berapa ini tadi? Premis satu ya. Kalau A-nya nol, premis satu B bebas ya kan? B bebas, berarti bisa nol bisa satu ya. Sekarang kalau kita pakai premis 4 ya karena ini jika dan hanya jika ya, if and only if. Premis 4 berarti nilainya A harus sama kayak nilainya D ya. D-nya ini nol ya artinya ya. Oke, kalau D-nya nol kalau kita pakai premis 5 ya. Kalau kita pakai premis 5 itu E-nya juga harus nol ya nilainya ya. E-nya harus nol. Oke, kalau E-nya nol, oke, D-nya nol itu D-nya nol berarti dia benar ya. Kalau sebelah sini benar, sebelah kanan benar, berarti dia selalu benar ya. C-nya harus bebas kalau gitu ya. Kalau kita pakai premis 3 itu C bebas. Oke, sip. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau di B dulu ya. Kalau misalnya B-nya itu satu berarti B sama C ya. Karena kan sama-sama bebasnya ya. Kita cek yang itu. Berarti kita butuh premis 2 ya di sini ya. Premis 2. Kalau B-nya itu berarti dia di sini nol ya. Berarti dia C-nya masih bebas ya di sini ya. C bebas. Oke, kita dari sini sudah dapat ABC-nya ya. Jadi untuk A-nya nol itu nol, B-nya itu satu, terus C-nya bebas ya. C-nya bebas kita buat satu aja dulu, D-nya nol, E-nya nol ya, sama. Yang satunya itu nol, B-nya satu, C-nya yang nol sekarang. Nol, nol, oke. Kita dapat dua solusi ini. Sekarang kalau B-nya itu nol, kita pakai premis 2 lagi. Kalau kita premis 2 berarti harus ikut ya. Ini kan sudah benar, berarti dia harus benar juga ya, gak boleh salah ya. Kalau salah kan totalnya jadi salah ya. Makanya dia harus C-nya gak bebas lagi ya di sini ya. Yaitu C-nya nol ya. Berarti kita dapat berapa ini? A-nya nol, terus B-nya nol, C-nya nol, D-nya nol, E-nya juga nol ya. Oke. Jadi dia yang A-nya satu ada dua, terus A-nya yang nol ada tiga ya. Berarti dia total ada 2 ditambah 3 yaitu 5 ya jawabannya. 5 kombinasi ya. Oke, sip, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang 14 itu 5. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya.
Selanjutnya 15 ya. 15 ini gampang aja ya. Karena apa? Tepat satu ya. Tepat satu pernyataannya benar ya. Kita cari yang nggak berhubungan ya. Cari yang tidak berhubungan dengan orang lain ya. Tidak ke orang lain ya. Nah, gimana maksudnya ke orang lain ini ya? eh Contohnya ini, Budi, Caca atau Albert ya. Jadi Budi itu berhubungan dengan Caca sama Albert ya. Jadi kayaknya Budi bukan ya. Terus pernyataan Budi loh. Danis juga ke Budi ya. Jadi kayaknya enggak. Eka itu ke Caca ya. Sedangkan Farah itu enggak ada yang nyebut ya. Makanya jawabannya adalah Farah ya. Ke dirinya sendiri saja enggak berhubungan sama orang lain sama sekali ya. Atau enggak ada yang menunjuk ya. Karena dia cuma butuh satu saja yang benar ya. Oke, makanya dia Farah ya jawabannya ya. Gampang ya yang ini ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Enggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke 16. Jadi 16 itu mirip kayak nomor berapa tadi ya sih? Oh ya, nomor 8 ini ya, mirip kayak nomor 8. Cuma nomor 8 itu ada opsinya, sedangkan yang 16 itu nggak ada opsi ya. Jadi isian ini bentuknya ya. Itu muncul di tingkat provinsi tahun 2020 ya. Oh ini sudah COVID ini ya. Mirip nomor 8. Oke, sip. Jadi kita sudah tahu mirip kayak tadi ya. Kita cek yang utama. Yang utama di luar semua kurung. Di sini or ya, yang utama ya di luar semua kurung ya. Berarti kita bisa kiri sama kanan dulu ya. AN. Oke, A-nya true, N-nya berarti ini totalnya nol ya. Karena B-nya true, di-note-kan jadi nol. Nol di N-kan dengan apapun tetap jadi nol ya. Oke. Selanjutnya yang ini not E. Not E berarti ini true totalnya. Terus not C, C true, C ini true. Terus E-nya itu true ya. Ini true, N true, berarti true ya. Totalnya di sini wakilnya true ya. Oke, true, nol, berarti ini semuanya bisa kita jadikan nol or true ya. Berarti selalu true. Oke, sip. Selanjutnya, dia yang utama itu N ya. Yang di luar semua kurung ya. Oke, N. A, wah ini nol ya. Ini aja totalnya sudah nol ya. Nol di N dengan apapun itu ini nggak peduli kanannya ya. Karena sudah nol sama N ya. Makanya nol langsung ya. Oke, sekarang ini N ya. Satu N nol ya. Oke, seperti tadi ya. Kalau nol di N dengan apapun selalu nol ya. Sip. Jadinya yang dicari adalah true, terus false, false ya. Berurut-urut ya. P, Q, dan R berurut-urut ya. Jadi jawabnya gitu ya. Tapi kalau nggak salah ada khusus khusus ya. Kalau nggak salah mungkin TFF gini ya cara jawabnya ya. Ada instruksinya ya nggak saya tulis ya pas waktu lomba itu ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Selanjutnya seperti ini ya. Nomor 17. Oke, mirip kayak tadi ya. Kayak nomor berapa tadi ya? Yang mana ya? Nah, bisa dianggap kayak nomor 6 ini ya. Kita ceknya seperti nomor 6 ini ya. Caranya nomor 6. Oke. Jadi yang pertama kita anggap aja A-nya yang benar ya. Paling gampang gitu ya. Paling gampang kok ja. Kita anggap yang pertama aja ya. Jika A benar ya. Oke. Kalau A-nya benar atau jujur ya. A-nya benar, C-nya bohong ya. Berarti dia bohong ya kan.
Ini juga A jujur, juga benar ya. Kalau C itu bohong, D itu benar dong ya. Sih bentar. Kalau F itu mana? F. D bohong. Oke, ini saling kontradiksi ya. Yang ini saling kontradiksi, pasti salah satu ada yang benar ya. Oh, sih. D sama F ya, yang saling kontradiksi ya. Jadi kalau salah satu benar, yang ini ya, kontradiksi. Oke. Nah, gini aja. Kalau misalnya F itu benar ya. Kalau misalnya F itu benar, berarti dia salah ya. Kalau F itu benar, berarti ini salah. Ada satu, dua, tiga ya. Tapi, ada tapinya ya. Ini satu, dua, tiga. Kalau tiga ini sudah benar, berarti C kan benar ya. C-nya kan nanti benar. Makanya dia nggak mungkin yang F-nya benar ya. Makanya F-nya tuh harus salah ya. F-nya harus salah, berarti D-nya yang harus benar ya. Kalau D-nya benar, ini kalau F-nya salah, E-nya juga harus benar ya. Lah ini kan sudah nggak ada kontradiksi ya, sudah pas ya. Jika A-nya benar, berarti kita punya jawaban A sesuai abjad ya. Yang benar-benar saja A, B, D, E ya. Oke, ini masih belum ya. Sekarang kalau saya kasih tanda lain ya, kalau A-nya yang salah ya. Jika A itu salah, oke. Kalau A-nya salah, berarti C-nya harus benar dong. C-nya harus benar ya. Ini juga harus salah, ya kan? Kalau C-nya benar, otomatis D-nya salah ya, karena menyatakan kuantitas yang berbeda ya. Oke. Sekarang D-nya bohong, oke. Tapi dia yang E menyatakan F bohong ya. Berarti ini salah ya. Dia menyatakan ada tiga yang benar ya. Ada tiga orang yang bohong ya. Ada tiga orang yang bohong. Satu, dua, tiga, empat ya. Ternyata kalau kita itu empat ya. Itu kontradiksi lagi ya. Kontradiksi karena harusnya ada empat ya. Harusnya ada empat yang bohong ya. Oke, jadi ini munculnya kontradiksi ya. Nah, kalau sudah muncul kontradiksi berarti yang kemungkinan pertama yang benar ya. Jadi jawabannya adalah kalau diurutkan sesuai abjad A, B, D, E ya. Oke, seperti itu. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Oke, wes. Jadi selanjutnya ini ya. Ini mirip kayak mana ya? Oh, bukan, bukan, bukan. Nah, mirip kayak nomor 7 ini ya. Yang terakhir, nomor ini mirip kayak nomor 7. Cara seperti nomor 7 ya. Ya, jadi bisa buat itu ya. Bisa buat apa? Tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran karena ini A, B, C, D. Ya, A, B, C, D ya. Ada 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 ya. Yaitu 16 baris ya. Tabel kebenarannya ya. Boleh pakai itu ya. Bisa juga casework ya. Jadi kalau
perhatikan aja ini ya. Ini clue-nya. Nanti kalian bisa cek sendiri di rumah ya. Karena waktunya sudah tinggal dikit lagi. Kalau C-nya satu ya, yang bagian atas ini kan yang utama ya. Or ini yang di luar semua kurung ya. Di atas bebas. Atas itu bebas ya. Bebas mau nilai apa aja ya. Karena dia kan N semua ya. Karena yang di bawah itu kan N semua. Ya kan? Harusnya sih bukan C-nya nol ya. C-nya nol ini harusnya ya. Saya coba sih. Not C. Kalau not C itu kan berarti atasnya harus satu ya kalau not C ya. Oke. Oh gini. Ada or C, C or. Terus di sini ada or C ya. Semuanya, semua suku di atas itu ada or C ya. Makanya dia atasnya bebas. Maksudnya gitu ya. Atasnya dia bebas. Pasti nilainya satu ya nanti ya. Oke. Jadi atasnya bebas, bawahnya juga bebas ya. Nah ini maksudnya ada selain C ya. C-nya satu berarti A, B, C gini aja ya. Bukan atas ya. Yaitu A, B, D bebas ya. Berarti ada 8 ya. Ini ada 8. Kalau C-nya nol. Nah ini baru kita cek ya. Cek yang kedua ini ya. Berarti karena yang di bawah ini ada A, N, not C, N, D, ya kan? Itu nilainya nanti harus satu ya. Ini nilainya harus satu, berarti A dan D harus satu ya. A harus sama dengan D sama dengan satu ya. B kan nggak itu ya, bebas ya. Berarti dia B-nya bebas. Oke. Yang ini caranya mirip kayak nomor berapa tadi? Oke, mirip kayak ini ya, 13-14 ya. Yang ini 13-14. Cara seperti nomor 13-14. Oke. Jadi dia B-nya bebas ya kan? Berarti ada dua kemungkinan ini ya. Yang ini ada dua kemungkinan. Sekarang kalau misalnya nggak ada lagi yang itu ya. Ada lagi yang nggak tercover di sini ya. Cuma bisa ditemukan di tabel ya. Jadi agak sulit aja ya ini ya. Yaitu D-nya bisa nol ya. Jadi selain itu ekstra ya kemungkinan ekstranya. Yaitu kemungkinan konfigurasi ini ya. Satu terus nol semua. Nah ini sulit ya kalau kita temukan keyword ini ya. Jadi lebih cepat kalau kita mau pakai tabel kebenaran ya. Jadi totalnya sebenarnya 8 tambah 2 tambah satu ya. Total ada 8 tambah 2 tambah satu yaitu 11 jawabannya ya. Oke, nanti kalian bisa ngecek ini pakai keduanya ya. Saran saya coba pakai tabel dulu baru guesswork seperti ini ya. Biar lebih cepat ya. Kalau kalian ngitungnya cepat pakai tabel ya paling nggak lebih bisa lebih cepat ya daripada guesswork seperti ini ya. Ya, jadi jawabannya adalah ada 11 konfigurasi ya. Oke, sip. Ya, ini sudah berakhir. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat belajar dan selamat malam.